Hai guys, welcome to our first video. Di sini kami akan menjelaskan mengenai struktur organisasi laboratorium beserta tugasnya, APD laboratorium, peraturan-peraturan masuk laboratorium, dan yang terakhir, simbol-simbol peringatan di laboratorium. happy watching guys! Mana susah banget nih. Wulan, kenapa JP? Aku ada tugas nih. Kamu tahu nggak struktur organisasi di laboratorium itu apa aja? Oh, tahu JP. Apa aja sih Wulan? Susah banget ini soalnya. Itu tuh ada kepala laboratorium, ada pembimbing praktikum, tugas teknisi, tugas analisa, sama tugas laborat. Tadi kan Wulan, kamu ada sebutin tuh struktur organisasi di laboratorium itu ada kepala laboratoriumnya. Nah, tugas dari kepala laboratorium itu apa Wulan? Oh, tugasnya yang pertama itu merencanakan dan memfasilitasi apa saja alat dan bahan yang ada di laboratorium. Kemudian sebagai administrasi sarana prasarana di laboratorium, kemudian sebagai pengawasan di laboratorium dan pembinaan dalam tata kelola lab. Itu tugas dari kepala lab. Nah, di kepala lab itu kan pasti di bawahnya itu ada pembimbing praktikum tuh. Iya. Nah, itu kan pembimbing praktikum itu tugasnya apa? Atau cuman mengatur-ngatur aja atau apa gitu? Oh, tugasnya itu untuk membuat jadwal praktikum, mengecek hasil laporan praktikum dari praktikan, kemudian mengecek apa saja alat-alat atau bahan-bahan yang kurang, terus nanti dilaporkan ke kepala laboratorium. Kalau semisal teknisi itu dia ini membantu untuk kita sebagai praktikan meminjam alat lab, kemudian surat untuk peminjaman alat-alat lab, kemudian dia juga melaporkan sarana dan prasarana kepada kepala laboratorium gitu JP. Jadi teknisi itu berbeda ya sama pembimbing laboratorium? Iya, berbeda. Nah, selanjutnya tugas-tugas yang lain itu apa aja? Kemudian ada tugas analis. Nah, tugas analis itu sama seperti tugas teknisi, cuma dia melayani untuk kita mempersiapkan bahan-bahan kimia yang akan dipraktekkan. Kemudian dia juga membantu tugasnya teknisi untuk membuat surat peminjaman seperti itu, surat bebas praktikum lah. Gitu. Nah, kalau yang paling bawah itu struktur organisasinya itu apa, Wulan? Itu tugasnya apa? Itu biasanya tugas laboran. Nah, laboran itu dia menjaga kebersihan lab, kemudian membuka lab, menutup lab, itu tugasnya laboran. Tapi perlu digarisbawahi lagi bahwa untuk menjaga kebersihan lab itu tidak hanya tugas laboran saja, tetapi semua yang ada di laboratorium itu wajib untuk menjaga kebersihan laboratorium. Oh gitu. Menarik ya tugas-tugas dari struktur organisasi lab itu. Iya, nanti kita lihat ya bagannya ada di lab besok. Oke. Jeff, Iya, lagi Tasya. sibuk nggak? Oh enggak, ada apa? Aku mau menanyakan sesuatu. Apa? Alat pelindung diri untuk masuk lab apa saja ya? Oh, alat pelindung diri untuk masuk lab. Jadi kan Tasya, alat pelindung diri untuk masuk lab itu ada berbagai jenis. Nah, yang pertama itu kita sebelum masuk lab itu, sebelum melakukan praktik itu, kita harus mempersiapkan jas lab. Itu sangat penting karena kan
jas lab ini kan biasanya itu terusan panjang gitu, dan biasanya pun jas lab itu berwarna putih. Jadi guna dari jas lab ini tuh buat melindungi diri kita dari percikan-percikan zat berbahaya yang ada di lab. Nah, yang kedua itu ada sarung tangan lab. Di sini sarung tangan lab itu biasanya bersifat lentur supaya tidak menyulitkan pergerakan dalam mengambil larutan yang ada di lab. Nah, guna dari sarung tangan lab ini untuk melindungi diri dari kontak langsung dengan bahan berbahaya yang ada di lab. Jadi yang selanjutnya itu ada kacamata lab, di mana kacamata lab ini biasanya disebut dengan goggles. Nah, goggles ini berfungsi untuk melindungi mata dari gas-gas berbahaya yang ditimbulkan oleh zat-zat yang sudah bereaksi pada laboratorium. Nah, yang selanjutnya itu kita harus memakai sepatu nih Tasya, tapi sepatunya itu tidak boleh berhak ya, tidak boleh yang licin juga, dan harus yang tertutup supaya memudahkan pergerakan kita di lab. Sehingga kalau misalnya kita pakai hak tinggi di lab kan pasti pas kita megang alat itu atau megang zat berbahaya itu kita bisa saja terpeleset atau jatuh, jadi kan bahaya juga untuk diri kita sendiri. Nah, di lab itu kalau misalnya kita sudah terkontaminasi atau terkena gas atau percikan pada zat berbahaya itu, ada juga tuh yang harus dilakukan yang paling utama. Langsung aja tuh masuk langsung ke saluran air yang airnya mengalir, terus basuh dengan air mengalir, jadi tidak langsung terkontaminasi lama pada alat-alat kita, alat-alat tubuh kita. Itu saja. Oh, mau tanya lagi dong. Peraturan masuk lab itu apa saja? Oh, peraturan masuk lab itu yang pertama itu tidak boleh membawa makanan, tidak boleh membawa minuman, dan minum dan makan di dalam lab itu juga sangat dilarang karena bisa makanan atau minuman kita itu terkontaminasi dengan aroma-aroma atau zat-zat berbahaya yang ada di laboratorium. Di laboratorium itu juga biasanya kita dilarang untuk banyak berbicara dan lari-lari karena akan berbahaya untuk kita sendiri dan alat-alat yang ada di lab tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol peringatan di laboratorium. Yang pertama, simbol eksplosif yang artinya mudah meledak. Simbol ini merujuk pada bahan kimia yang mudah meledak ketika tersulut api atau terkena panas. Bahkan juga gesekan dapat membuat bahan kimia ini dapat meledak. Contohnya yaitu timbal asida, barium asida, unida, nitro, nitroso, diaso, amina tersubstitusi halogen, peroksida, TNT, amonium nitrat, merkuri fulminat, dan nitrofenofilat. Simbol yang kedua yaitu flammable, artinya mudah terbakar. Simbol ini merujuk pada bahan kimia yang mudah terbakar. Simbol mudah terbakar dibagi lagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama saat terbakar langsung, contohnya aluminium alkyl fosfor. Yang kedua gas amat mudah terbakar, titik nyalanya kurang dari 210 derajat Celcius, contohnya butana dan propana. Yang ketiga zat sensitif terhadap air, yakni zat yang bentuk gas mudah terbakar bila terkena uap air atau air, contohnya litium aluminium hidrida. Yang keempat cairan mudah terbakar, titik nyalanya 210 derajat Celcius hingga 550 derajat Celcius, contohnya aseton, benzen, dan dietil ether. Simbol yang ketiga yaitu oksidasi. Oksidasi artinya bahan kimia yang dapat teroksidasi dan dapat terkontaminasi dengan bahan kimia lainnya. Contohnya yaitu unsur golongan halogen seperti klor, fluor, hidrogen peroksida, nitrat, hidrogen peroksida, dan kalium perklorat. Simbol yang keempat yaitu gas di bawah tekanan, yang artinya suatu zat yang memiliki gas.
Contoh bahan kimia gas bertekanan adalah nitrogen cair. Peringatan yang kelima yaitu korosif, yang artinya bahan kimia yang dapat merusak jaringan hidup saat terjadi kontak. Contoh bahan kimia korosif adalah bromin, asam sulfat, hidrogen peroksida, dan natrium hidroksida. Simbol peringatan yang keenam yaitu beracun atau toksik, yang artinya bahan kimia yang dapat merusak kesehatan manusia. Contohnya yaitu arsen triklorida, merkuri klorida, timbal, dan dioksin. Simbol yang kedelapan yaitu bahaya kesehatan serius, di mana bahan kimia yang dapat merusak kesehatan dan dalam jangka waktu yang panjang. Contoh bahan kimia berbahaya bagi kesehatan adalah formaldehida, merkuri, timbal, dan bensina. Simbol yang kesembilan yaitu berbahaya bagi lingkungan. Simbol ini ditandai dengan gambar pohon dan lingkungan di sekitarnya berwarna hitam, lalu terdapat seekor ikan berwarna putih yang seolah-olah sudah mati karena tercemar bahan kimia. Contohnya yaitu tetraklorometan, terbutil timaklorida, petroleum, bensin, merkuri, arsenik, alkyl klorifluorinasi, dan timbal. Simbol yang ke-10 yaitu berbahaya atau harmful. Simbol berbahaya ditandai dengan gambar berupa silang berwarna hitam. Simbol ini digudangkan untuk menunjukkan bahan kimia meliputi padat, cair, ataupun gas yang bila terjadi kontak atau melalui inhalasi dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai pada tingkat tertentu. Contohnya yaitu arsenik, botulinum, toksin, sianida, merkuri, polonium, dan lain-lain. See you. Bye bye.